Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Melanjutkan pertemuan demi pertemuan. Nah, pertemuan kali ini yaitu pertemuan keempat yang akan membahas tentang rancang bangun sistem ekonomi Islam. Jadi sesuai dengan silab yang telah kita bahas pada pertemuan pertama ya. Nah, pada pertemuan keempat ini nanti kan setelah pertemuan keempat ada pertemuan kelima. Nah, sebelum kita ada yang akan presentasi, kita akan membahas materi pertemuan keempat dulu, rancang bangun sistem ekonomi Islam. Nah, apa yang disebut rancang bangun ekonomi Islam? Yang namanya bangun atau bangunan itu kan ada bagian-bagiannya. Nah, misalkan sebuah bangunan rumah itu ada fondasinya, ada temboknya, ada jendelanya, ada atapnya gitu ya. Nah, bayangkan saja sistem ekonomi Islam itu seperti bangunan rumah. Nah, ketika seperti itu berarti yang mendasari fondasinya itu apa? Dari sistem ekonomi Islam. Kemudian yang menjadi temboknya, jendelanya itu apa? Nah, setelah itu yang menjadi puncaknya atau eh, atapnya. Nah, itu apa? Nah, akan kita bahas sebagai berikut. Adapun pembahasan dalam pertemuan hari ini itu yang pertama ekonomi Islam, perbedaan sudut pandang. Nah, di sini kita sesuai dengan silabi itu kan ada madhab Bakir As-Sadr, ada madhab mainstream, ada madhab alternatif, kritis. Kemudian yang B, prinsip-prinsip derivatif, ciri-ciri sistem ekonomi Islam. Nah, jadi berbeda dengan ruang lingkup ekonomi Islam ya. Kemarin kan kita sempat membahas tentang ruang lingkup ekonomi Islam, itu kan membahas tentang prinsip-prinsip ekonomi Islam. Nah, sekarang prinsip-prinsip derivatifnya. Apa itu prinsip derivatif? Ciri-ciri sistem ekonomi Islam atau yang digunakan sehari-hari. Ya, hampir mirip dengan pembahasan yang kemarin tentang prinsip-prinsip ekonomi Islamnya. Nah, kemudian kita juga akan membahas akhlak perilaku Islam dalam perekonomian. Nah, di silabi kalian bisa baca itu ada ekonomi Islam sebagai bangunan. Nah, kita akan pelajari juga. Nah, yang pertama, ekonomi Islam perbedaan sudut pandang. Jadi ada beberapa ilmuwan atau tokoh muslim yang berpendapat. Nah, berbeda-beda ya setiap sudut pandang ilmuwan. Nah, contohnya saja seperti kalian di kelas. Nah, yang satu suka warna pink, yang satu suka warna hitam, yang satunya lagi suka warna kuning. Nah, kan berbeda-beda. Nah, itulah kita akan mempelajari bagaimana ilmuwan memandang ekonomi Islam. Nah, yang pertama kita pelajari yaitu madhab Bakir As-Sadr. Nah, Bakir As-Sadr itu memiliki buku. Kita sering mendengarnya. Buku namanya adalah Iktisaduna. Itu bukunya Muhammad Bakir As-Sadr. Nah, Bakir As-Sadr itu dari mana? Coba PR ya untuk kalian, apakah dari Timur Tengah, apakah dari Indonesia, apakah ternyata dari Tegal. Nah, itu dari mana coba? Dari namanya sih sepertinya dari Timur Tengah ya, Bakir As-Sadr. Nah, kemudian pendapatnya itu seperti apa? Nah, bahwa
ekonomi tidak pernah bisa sejalan dengan Islam. Ekonomi tetap ekonomi dan Islam tetap Islam. Jadi tidak bisa berjalan seiringan, itu tidak pernah bisa sejalan antara ekonomi dan Islam. Jadi menurut Bagir Asyadr itu ekonomi itu tujuannya apa? Tujuannya duniawi, karena memenuhi kebutuhan lah, intinya memenuhi kebutuhan. Sementara Islam sendiri tujuannya adalah ridho Allah, ya kan, untuk beribadah. Nah itu kan berbeda tujuannya, otomatis Muhammad Bagir Asyadr itu berpendapat bahwa ekonomi dan Islam tidak pernah bisa sejalan. Itu yang mendasari pendapat dari Muhammad Bagir Asyadr. Nah, Muhammad Bagir Asyadr juga menolak pernyataan kebutuhan manusia tak terbatas sedangkan sumber daya terbatas. Nah, jadi tapi di sisi lain Muhammad Bagir Asyadr menolak kebutuhan manusia tidak terbatas dengan sumber daya yang terbatas. Jadi ada pendapat muslimnya nih. Nah, berarti kan ketika menolak berarti kebutuhan manusia itu terbatas. Jadi sesuai dengan kebutuhan badannya. Sedangkan sumber daya terbatas. Nah, dia menolak itu, berarti sumber daya itu tidak terbatas. Berarti kebutuhan manusia, contohnya kalian pagi-pagi sarapan. Nah, sarapan itu kan biasanya satu piring gitu ya, tidak ada orang yang sarapan 5 piring misalkan. Ya ada mungkin satu dua kayak gitu, atau orang-orang yang israf atau berlebih-lebihan. Nah, tapi pada dasarnya sarapan itu ya satu piring. Berarti kebutuhan manusia itu ya cukup satu piring pada pagi hari. Jadi terbatas sesuai dengan lambungnya. Nah, sedangkan sumber daya tidak terbatas, itu pendapatnya Bagir Asyadr. Artinya gimana? Artinya Allah menciptakan sumber daya alam semesta ini tidak terbatas. Kalian mau makan apa saja bisa di pagi hari, tergantung kalian punya uang atau tidak, atau mampu untuk mengelolanya atau tidak. Kemudian Islam tidak mengenal sumber daya yang terbatas. Nah, dalil yang digunakan seperti tadi ya Bu Ilva jelaskan. Nah, sungguh telah kami ciptakan segala sesuatu dalam ukuran yang setepat-tepatnya. Quran surat Al-Qamar ayat 49. Nah, itu bisa disimak ya. Nah, jadi Muhammad Bagir Asyadr itu madhabnya meyakini bahwa sumber daya itu tidak terbatas. Kemudian tokoh lain pada madhab ini, pada madhab Bagir Asyadr, jadi teman-temannya Bagir Asyadr itu ada Abbas Mirakhor, Bagir Al-Hasani, Qadim Asyadr, Iraj Tausyan, Hidayati. Nah, ini Hidayati mungkin dari Indonesia, kalau Abbas Mirakhor mungkin dari mana, Timur Tengah ya, bisa Arab Saudi, bisa Pakistan, bisa Turki. Qadim Asyadr juga. Nah, nanti kalian bisa cari-cari Muhammad Bagir Asyadr itu, madhab Bagir Asyadr itu dari mana gitu. Kalau bukunya Iqtisaduna sih dari, mungkin Bagir Asyadr ini dari Timur Tengah, dari Arab Saudi atau dari Turki, seperti itulah, orang Timur Tengah. Kemudian mazhab yang kedua, jadi setelah ada mazhab Bagir Asyadr, ada mazhab berikutnya atau setelah periodenya, yaitu mazhab mainstream. Nah, yang mengatakan bahwa setuju
masalah ekonomi muncul karena sumber daya yang terbatas yang dilakukan pada keinginan manusia yang tidak terbatas. Jadi ini kebalikannya dari Bagir Asyader. Nah, sumber dayanya terbatas yang dihadapkan pada keinginan manusia yang tidak terbatas. Jadi madhab mainstream ini hampir sama dengan ini ya, apa namanya, prinsip ekonomi konvensional. Konvensional kan di mana sumber daya yang terbatas sementara keinginan manusia yang tidak terbatas. Nah, contohnya, jadi madhab mainstream ini juga ini ya, apa namanya, tokohnya nanti kita di bawah itu ada tokohnya juga muslim-muslim, jadi mereka juga masuk ke dalam pemikir ekonomi Islam, cuman berbeda-beda pendapatnya. Nah, contoh kasusnya itu kelangkaan suplai beras di Ethiopia dan Bangladesh. Jadi pada saat itu terjadi kelangkaan supply beras. Apa itu supply? Supply dan demand, permintaan dan penawaran. Nah, ini supply itu berarti penawaran. Demand itu permintaan. Nah, penawaran akan beras. Jadi di Bangladesh dan di Ethiopia itu terjadi kelangkaan. Mungkin petaninya mengalami kerugian atau seperti apa kayak gitu. Itulah yang mendasari kenapa pada madhab mainstream itu meyakini bahwa sumber daya yang terbatas yang dihadapkan pada keinginan manusia yang tidak terbatas. Padahal pada saat itu di Bangladesh dan di Ethiopia itu masyarakat amat sangat membutuhkan pangan, kebutuhan. Kemudian apa dalil yang digunakan dalil madhab mainstream? Nah, di sini yang digunakan itu Quran surat Al-Baqarah ayat 55 yang artinya, dan sungguh akan kami uji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira bagi orang-orang yang sabar. Nah, jadi nanti bagi orang-orang yang sabar dalam menjalankan semua itu, nah itu nanti akan menuai kebahagiaan atau kabar gembira, memperoleh kabar gembira. Nah, pada madhab ini hampir sama dengan ekonomi konvensional. Jadi seperti yang tadi Bu Ilva ini ya bilang ya, bahwa hampir mirip dengan pemikiran dari ekonomi konvensional, tapi tetap di madhab mainstream ini itu ada landasan syariahnya. Nah, tetapi dalam ekonomi Islam, keputusan pilihan yang diambil selalu dipandu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Al-Quran dan Sunnah. Jadi, walaupun mirip dengan ekonomi konvensional, akan tetapi dalam pengambilan keputusan, misalkan dalam jual belinya, dalam aktivitas produksi, dalam distribusi pun, nah itu menggunakan prinsip atau panduan dari Al-Quran dan hadis. Nah, tokohnya siapa saja? Nah, tokohnya bisa kita ketahui yaitu Muhammad Umar Kapra, kemudian M. Amanan, kemudian M. Nejatullah Sidiki. Nah, kalau M. Amanan itu dari ini ya, dari kalau nggak Indonesia, Malaysia. Nah, dan lain-lain masih banyak lagi. Kalau Umar Kapra dari mana? Nah, itu bisa kalian cari ya. Kemudian, nah mayoritas dari orang-orang yang bermadhab mainstream itu mayoritas bekerja di Islamic Development Bank atau di IDB. Jadi orang-orang yang memang terpilih lah ya, orang-orang pilihan atau orang yang bermadhab mainstream di sini pada zaman itu.
soalnya kerjanya aja di IDB ya. Di IDB kan sulit-sulit lah dalam ya bukan sulit tapi butuh apa namanya, perjuangan yang lebih, mungkin lebih halusnya. Kemudian setelah ada madhab mainstream dikalahkan oleh madhab alternatif kritis. Nah, jadi ada orang-orang yang ingin mengkritisi dua madhab tersebut, madhab Bagir Asyadir dan madhab mainstream. Jadi ada yang ingin mengkritisi, yaitu madhab alternatif kritis. Nah, populernya di mana? Di Timur Kuaran atau ketua jurusan ekonomi di University of Southern California. Kemudian Jomo, Yale, Cambridge, Harvard, Malaysia. Kemudian Muhammad Arif. Nah, mungkin Muhammad Arif ini dari Indonesia. Nah, populernya di situ, jadi di California ada, di Cambridge ada, di Harvard, di Malaya juga ada. Ya banyaklah ini yang pencetusnya. Nah, itu mengkritik kedua madhab sebelumnya, yaitu Muhammad Bagir sebagai madhab yang berusaha untuk menemukan sesuatu yang baru yang sebenarnya sudah ditemukan orang lain. Jadi menganggap Muhammad Bagir itu menjiplak ya ekonomi neoklasik. Jadi hampir mirip dengan pendapatnya ekonomi neoklasik. Nah, sementara madhab ini berpendapat analisis kritis bukan saja harus dilakukan terhadap sosialisme dan kapitalisme, tetapi juga terhadap ekonomi Islam itu sendiri. Jadi bukan hanya pada hubungan antar manusia dan bagaimana hasilnya, atau bagaimana kapitalis itu kan berarti uang ya. Orientasinya itu uang dan hubungan antara manusia, tetapi juga terhadap ekonomi Islamnya itu sendiri. Nah, ekonomi Islam adalah hasil tafsiran manusia atas Al-Quran dan Sunnah, sehingga kebenarannya tidak mutlak. Nah, jadi kebenaran yang mutlak itu kan Al-Quran dan hadis. Nah, sementara ekonomi Islam itu kebenarannya tidak mutlak. Jadi hasil tafsiran. Jadi sesuai dengan, bukan sesuai sih, hasil tafsiran manusia. Jadi ketika terjadi kelangkaan, nanti mencari sumber hukumnya sebaiknya seperti apa atau seperti apa, kayak gitu ya. Sumber hukumnya dari Al-Quran atau dari hadis. Nah, setelah itu nanti diaplikasikan seperti itu. Nah, sekarang kita lihat ya bangunannya, arsiteknya atau rancang bangun ekonomi Islamnya itu seperti ini ya. Jadi ibaratkan sebuah rumah, nanti ada gentengnya, ada tembok atau jendelanya, ada fondasinya. Nah, sumbernya dari buku Adi Warman Karim 2002. Nah, yang pertama kita bahas itu tentang fondasinya dulu. Nah, fondasinya itu apa yang mendasari dari bangunan ekonomi Islam? Fondasinya yaitu teori ekonomi Islam. Apa saja? Yaitu tauhid, adl, nubuwah, khilafah, dan ma'ad. Nah, tauhid itu ketuhanan ya, adl itu adil, kemudian nubuwah itu kenabian, khilafah pemimpin, ma'ad itu hasilnya. Otomatis kan dalam aktivitas itu kan kita orientasinya pada hasil juga. Nah, kemudian prinsip-prinsip sistem ekonomi Islam. Jadi dalam temboknya itu atau jendelanya itu menggunakan prinsip-prinsip
sistem ekonomi Islam. Ada multiple ownership, kemudian freedom attack, social justice. Nah, multiple ownership itu seperti apa? Nah, multiple ownership itu membawai tauhid dan adil. Kemudian freedom to attack. Jadi, siapakah orang yang menjadi panutan dari aktivitas sehari-hari manusia atau umat muslim, yaitu nubuwah atau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian social justice, dalam kehidupan sosial itu kita diciptakan oleh Allah itu kan sebagai khalifah atau pemimpin atau mengatur atau mengelola sumber daya alam yang ada untuk memenuhi kebutuhan. Nah, untuk memenuhi kebutuhan itu hasilnya, hasil yang akan kita peroleh itu mau banyak atau mau sedikit. Nah, mau maslahahnya banyak atau sedikit. Nah, idealnya kan mendapatkan maslahah banyak. Artinya apa? Maslahah banyak itu manfaat banyak. Manfaat dan berkah. Maslahah itu kan manfaat plus berkah. Nah, kemudian dalam perilaku Islam dalam bisnis, jadi ketika aplikasinya, nah setelah kita memiliki fondasi dan tembok, nah sekarang kita dalam pengaplikasian perilaku Islam dalam bisnis. Misalkan kalian memiliki bisnis properti, atau kalian memiliki rice mill, atau kalian memiliki pertanian, sawah yang luas, atau memiliki warung, memiliki online shop, memiliki apalagi banyak lah ya. Misalkan kalian memiliki usaha seperti itu. Nah, nanti yang digunakan dalam pengaplikasiannya, dalam aktivitas sehari-harinya itu harus berakhlak, atau yang kemarin itu kita sebut dengan bermoral ya. Nah, seperti itu. Nah, adapun penjelasannya itu sebagai berikut. Jadi nilai universal yang kita terapkan itu tauhid, adil, nubuwah, khilafah, dan ma'at. Nah, seperti yang tadi Bu Hilfa jelaskan ya. Tauhid itu, nah ini kan rumahnya, bangunan rumahnya ya ini. Nah, ini nilai universalnya. Seperti ini aja biar kelihatan. Nah, tauhid, keimanan. Nah, keimanan kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, artinya kita iman itu apa? Nah, kita melaksanakan apa perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya. Amar ma'ruf nahi mungkar. Kemudian adil, keadilan. Jadi dalam aktivitas jual beli pun harus adil. Itu kan udah teori ekonomi Islam ya, yang kemarin kita sudah bahas, harus adil. Kemudian nilai nubuwah atau kenabian. Jadi dalam aktivitas sehari-hari kita butuh contoh. Siapa yang akan menjadi contoh? Yaitu manusia, satu-satunya manusia yang sempurna yang diciptakan oleh Allah, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian nilai khilafah, yaitu pemerintahan. Nah, itu nanti ada pembahasannya sih sebenarnya di bawah. Kemudian ada ma'at, yaitu hasil. Nah, ini penjelasannya ini. Jadi masuk ke ini ya, jendelanya itu atau tembok-temboknya, prinsip-prinsip derivatif, ciri-ciri sistem ekonomi Islam. Yang pertama, multiple ownership, tadi kan membawahi tauhid dan adil ya. Nah, dimana kepemilikan multi jenis. Nah, jadi multiple ownership itu
nilai tauhid yang pertama. Kemudian pemilik primer langit, bumi dan seisinya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini ketika ada orang yang terkaya di dunia, ada orang yang terkaya di Indonesia, ada orang terkaya di Tegal. Nah, siapa orang terkaya di Tegal? Nah, itu adalah semuanya titipan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya. Jadi kepemilikan langit, bumi, seisinya itu kepemilikan primernya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya eh, apa namanya? Kita hanya dititipi, jadi sombong juga tidak bisa ya karena bukan milik kita.